Selamat datang di channelnya Silakman. Pada kali ini gue lagi pengen ngebahas film Selesai. 2 minggu yang lalu film Selesai ini menjadi trending di Twitter. Sayangnya gue baru diberi kesempatan menonton film Selesai semalam. Ya, semalam. Film Selesai disutradarai oleh Tompi. Lalu jajaran pemerannya yaitu ada Gading Martin sebagai Broto, ada Ariel Tatum sebagai Ayu, Anya Geraldine sebagai Anya, Tika Pangabean sebagai Yani, dan masih banyak lagi karena gue nggak tahu nama-nama pemeran aslinya. Lalu film Selesai ini ditulis oleh Imam Darto, di mana ia juga yang menjadi penulis dalam film Pretty Boys. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang hubungan suami istri antara Ayu dan Broto. Namun sang suami yaitu Broto berselingkuh dengan wanita lain yaitu Anya. Oke? Secara keseluruhan, gue bisa menikmati film ini. Terlepas dari kontra yang ditimbulkan oleh film ini, gue benar-benar bisa menikmati film Selesai. Namun, ada beberapa hal teknis maupun secara penulisan yang sayangnya membuat kualitas film ini menjadi agak berkurang. Di awal adegan dibuka dengan color grading yang kuning banget. Yang ngebuat agak terganggu adalah pakaian yang digunakan oleh Broto berwarna kuning juga, sehingga antara pakaian dan color grading menjadi satu gitu, menyatu. Setelah itu pemilihan background yang gua rasa ini tuh aneh aja, karena setiap adegan yang menunjukkan Ayu membahas perselingkuhan Broto dan Anya, tetapi background yang digunakan itu terkesan joyful dan menyenangkan. Hal itu yang membuat gua curiga, apakah Broto itu benar-benar selingkuh? Atau malah Ayu yang punya selingkuhan? Atau ini semua tuh gak ada yang selingkuh sama sekali? Karena menurut gua ya, seharusnya saat membicarakan tentang perselingkuhan menggunakan background yang menegangkan, karena kan itu tuh situasi yang tegang gitu. Tetapi ini malah menggunakan background yang menyenangkan. Jadi gua ngerasa aneh aja. Makanya setiap kali gua mendengar background joyful ini, gua menaruh kecurigaan kepada Ayu. Tapi dari color grading yang kuning maupun background yang digunakan sama sekali nggak mengurangi kenikmatan gue saat menonton film ini. Gue masih bisa enjoy cuy. Nah, lalu ini yang membuat gue agak kecewa atau apa ya, sayang banget gitu. Jadi dari awal film ini selalu memberitahu kepada penonton bahwa pemeran-pemeran yang ada di rumah Broto dan Ayu ini tidak diperbolehkan keluar. Yaitu ada Broto, ada Ayu, ada mertua Ayu atau ibu Broto, ada Yani, dan ada pacarnya si Yani. Mulai dari pemberitahuan di TV bahwa PSBB telah dimulai. Lalu Yani yang mau belanja-belanja buat bahan-bahan soto gak jadi tuh belanjanya. Karena ada orang kelurahan yang memberitahu kepada Yani bahwa kondisi di luar sedang lockdown. Jadi gak boleh keluar tuh. Bahkan diberikan segel di pagar rumah Broto dan Ayu. Nah, jadi dari awal film ini tuh udah dikasih tahu kepada penonton bahwa pemeran-pemeran tidak diperbolehkan keluar rumah or stay at home. Nah, saat di adegan akhir tiba-tiba Anya tuh datang ke rumah Broto dan Ayu, dan gua tuh langsung aneh banget gitu. Kok tiba-tiba bisa datang si Anya tuh? Apakah apartemen Anya dan rumah Broto itu berdekatan? Tapi kan gak masuk akal gitu secara logika. Jadi logika yang udah ditanamkan sama film ini, yaitu stay at home, dihancurkan sama logika film ini sendiri, yaitu Anya yang tiba-tiba datang ke rumah Broto. Mana pas si Anya datang tuh cuman bilang aku hamil. What? Cuman gitu aja. Sayang banget satu adegan ini yang gue rasa menjadi anti klimaks. Sayang banget. Tapi pengalaman yang gue dapat setelah selesai menonton film ini, yaitu perselingkuhan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan, apalagi saat sudah menikah. Hal itu bisa dilihat pada pemeran Ayu yang benar-benar merasakan dampak dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Broto dan Anya. Oke, sebagai penutup, film Selesai ini tidak memberikan jawaban yang jelas kepada penonton. Memang Ayu akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa mungkin ya. Tapi kita tidak pernah diberitahu apa yang terjadi kepada Broto. Apakah Broto memilih Ayu atau malah memilih Anya? Gak dikasih tahu tuh di film ini. Jadi gue menganggap film ini tuh memberikan pengalaman open ending.
Dan kalau memang open ending, maka dari itu gue bisa menyimpulkan endingnya karena Ayu benar-benar cinta dan sayang kepada Broto, tetapi Broto malah menyakiti Ayu lagi dan lagi dengan selingkuh tentunya kepada Anya, sehingga menghancurkan mental Ayu yang sedalam-dalamnya. Di ending ini menjadi lebih miris lagi, ternyata Ayu tuh masih sayang sama si Broto ini. Hal itu tuh ditunjukin dia tuh melepeh atau ngebuang obat yang seharusnya diminum. Fuck. Kacau gila, itu yang bikin miris sih. Dan ya, perselingkuhan benar-benar hal yang sangat menakutkan. Itu pengalaman yang gue dapat setelah menonton film selesai. And good job Tompi, gue bisa menikmati film selesai ini. Good job.